Terima kasih Pak Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Kami ingin mengulang bahwa yang terpenting dari ekonomi Islam itu adalah masalah spirit kewirausahaan. Spirit kewirausahaan ini merupakan kunci dari kemajuan sebuah bangsa, karena kewirausahaan itulah yang akan berani mendirikan industri-industri baru. Maka di tangan kita ada handphone, sebelumnya ada laptop, sebelumnya ada mobil, pesawat, dan yang lebih lama ya, industri tekstil, industri lama. Itu adalah buah dari kewirausahaan. Jadi fungsi dari kewirausahaan itu adalah merealisir penelitian, hasil-hasil penelitian di dalam industri. Yang paling fenomenal yang pertama kali membuat kemajuan itu adalah ditemukan listrik ya. Listrik kemudian membuat dinamo, kemudian industri menjadi maju pesat karena menjadi massal ya. Itu yang disebut industri 3.0, yaitu industri berbasis dinamo. Kalau 2.0 itu industri berbasis mekanik ya, misalnya kincir angin, kemudian turbin, mesin uap. Ditemukannya listrik dan dinamo ini mempercepat daripada produksi. Kalau produksinya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi makin pesat. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu sekali lagi adalah jumlah barang dan jasa yang bisa dihasilkan dalam 1 tahun. Sehingga pengaruh dari teknologi itu sangat besar. Oleh sebab itu, negara-negara dengan kemampuan teknologi yang tinggi itu mempunyai gross domestic product, mempunyai produk domestik bruto itu yang besar, dan akhirnya income per kapita lebih besar, maka kemakmurannya meningkat. Ya, dengan income per kapita itu kemudian dibelanjakan, bisa memenuhi barang-barang seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu generasi muda itu harus memfokuskan pada bagaimana berani berwirausaha. Jadi kewirausahaan ini hal yang sangat penting untuk digenjot, dipromosikan, digembar-gemborkan supaya generasi muda terjun di dalamnya. Dan kewirausahaannya itu jangan hanya jual beli atau pedagang ya. Barang-barang dari Cina murah, beli, dijual dalam negeri ya. Kalau begitu efek kemajuannya tidak ada. Jadi kewirausahaan yang diharapkan adalah kewirausahaan yang meng-create industri di dalam negeri. Memang Cina ini pesaing yang sangat berat ya. Amerika aja itu kelimpungan menghadapi Cina karena murah ya. Memang kualitasnya sedikit di bawah produksinya itu, tetapi itu murah. Misalnya beli bor made in Jepang, made in Jerman mungkin 2 juta. Made in Cina 500, 600 ya. Kang berpikir-pikir ya, lebih baik rusak dalam 2 tahun atau 1,5 tahun 500 nanti beli lagi. Kalau yang Jerman mungkin 6 tahun 5 tahun baru rusak ya, sama dengan nyicil aja. Saya beli mesin itu semprot gigi dari Cina ya 6 bulan rusak ya, tapi harganya memang sepertiga, jadi seperti mengangsur aja. Nah,
produk-produk yang murah ini dan beraneka ragam ya, ribuan produk. Kalau kamu buka alibaba.com itu sama dengan kalau di sini Tokopedia itu ada ribuan jenis barang ya, dari pakaian, dari mesin ya, yang dalam hal ini yang kami soroti kemampuan industri mesinnya ya, sebagai lambang dari kemajuan. Itu ribuan mesin ya, dari mesin-mesin ringan, mesin-mesin berat, alat-alat berat, crane, mesin pembangunan, mesin hampir semuanya ada, mesin pertanian yang modern. Nah, jadi kewirausahaan ini perlu dipikirkan ulang dan itu sangat didorong juga di dalam ekonomi Islam dan merupakan tradisi kaum santri. Jadi kaum santri dulu kan membuka pesantren, tidak memakai ujian negara, tidak punya ijazah. Dengan begitu dia lulusan ini akan terpacu untuk tidak melamar sebagai pegawai, tapi akan terpacu untuk terjun ke industri-industri, minimal itu berdagang. Ya. Jadi kaum santri mempunyai tradisi berwirausaha, berwira swasta. Lembaga besar seperti Muhammadiyah itu juga didirikan oleh para pedagang, ya, industriawan, ya. Dia membuat, ya menjual. Kiai Ahmad Dahlan membuat batik, menjual batik. Ya. Kemudian juga para pendiri yang lain, ya, banyak sekali para pengusaha, sehingga kalau pengusaha itu yang memungkinkan memperoleh keuntungan yang besar sehingga bisa memiliki aset dan bisa berwakaf. Pegawai itu jarang sekali bisa wakaf ya, kecuali pegawai sangat tinggi yang gajinya sudah ratusan juta, itu baru wakaf. Ya. Bisa juga sih pegawai menghasilkan sangat tinggi. Misalnya direktur bank itu bisa 100 juta itu masih rendah ya, bank kecil ya. Bank besar bisa mungkin hampir 600, 700, saya tidak tahu, mungkin sampai 1 M mungkin ada ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan jumlah wakaf itu besar pada waktu itu. Tetapi setelah organisasi seperti Muhammadiyah ini dipegang oleh pegawai negeri, khususnya para dosen IAIN dan dosen-dosen yang tertarik agama dari yang entas yang lain, itu kemampuan wakafnya itu turun. Ya. Maka tren dari wakaf itu naik terus turun. Nah, tapi akhir-akhir ini wakaf meningkat lagi dan itu disumbang oleh para pengusaha. Ini secara kebetulan atau tidak, dari rumah saya radius 300 meter berputar, lingkaran 300 meter dari rumah saya ini ada 6 atau 7 masjid ya, luar biasa, yang berdiri sejak tahun 80 sampai selama 40 tahun lah. Banyak sekali orang wakaf. Dalam gang kecil aja ada 2 masjid, ya. Belok sana ada masjid. Memang kebanyakan wakaf ini untuk masjidnya. Tetapi organisasi seperti Muhammadiyah mempelopori wakaf untuk pendidikan. Nah, ini pemerintah sebetulnya bisa melakukan pendekatan kepada umat Islam dengan bekerja sama. Umat Islam sudah menyediakan tanah dan gedungnya, pemerintah bisa menyediakan gurunya, laboratoriumnya, sehingga terjadi kolaborasi antara umat ini dengan pemerintah, ya, namanya Public Private Partnership, PPP. Nah, itulah peran kewirausahaan, dan kewirausahaan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah kewirausahaan yang menolong dirinya sendiri. Mungkin bermodal sepeda motor, jadi
tukang ojek itu ya sudah berwirausaha ya. Kan ada modalnya yang dijalankan yaitu sepeda motor, mungkin mobil ya, gokar, ojek gokar, grab car, grab. Kemudian itu tidak bisa menolong orang lain untuk memberi lapangan pekerjaan karena hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian di atasnya itu kewirausahaan yang sudah mulai mempekerjakan anak, istri, mungkin ada pegawai tidak tetap satu ya. Mungkin hanya rumah makan kecil, kalau merekrut orang itu tidak tidak laba, maka dikerjakan oleh anak, istri, suami, mungkin tambah ponakan satu ya. Ini sudah mulai kewirausahaan level 2. Kemudian yang tertinggi adalah kewirausahaan yang sudah mulai membayar buruh dengan tetap. Ya. Mungkin industrinya sudah pakai sistem gudang, kalau lebih produksi disimpan, nanti dijual ya. Jadi kalau sudah mulai masuk menggunakan tenaga tetap yang dibayar, itu kewirausahaan yang kita harapkan. Karena salah satu tugas dari kewirausahaan ini adalah merekrut tenaga kerja ya, di samping mencari inovasi penerapan produk-produk baru. Siapa yang meriset produk baru itu? Dulu itu produk baru itu diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan di universitas ya. Tetapi sekarang produk baru itu banyak disumbang atau mayoritas disumbang oleh namanya R&D, Research and Development-nya di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya perusahaan mobil, dia ada divisi R&D, tahun depan tambah apa, tahun depan penyempurnaan apa. Karena apa? Karena mobil itu kan awet. Ya. Kalau tidak diubah, orang menikmati yang lama dengan yang bersama, orang nggak beli mobil, perusahaan itu akan tutup, terjadi pengangguran. Maka harus selalu dilakukan riset dan perubahan-perubahan supaya kelihatan yang baru. Handphone juga, ya, handphone itu setiap tahun ada model baru, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Aplikasi-aplikasi juga makin memakan byte yang lebih besar ya, supaya HP yang lama itu dipensiun. Sebab itu kalau tidak ada pembaharuan dan aplikasi tidak makin besar, orang sudah punya handphone semua, handphone akan tutup, nggak ada pergantian handphone. Nah, jadi di dalam perkembangan industri yang baru ini, industri atau barang-barang baru banyak ditemukan di riset R&D-nya sebuah perusahaan. Tapi universitas juga tetap berkontribusi ya, misalnya dalam bidang kesehatan, virus, bakteri, namanya bioteknologi itu sangat terkenal. Itu perkembangan ilmu yang sekarang sangat terkenal. Nah, kewirausahaan ini kemudian menjadi pemikiran ya, menjadi basis apakah negara itu kemajuannya berbasis kewirausahaan yang pure swasta atau negara yang kemajuannya itu disponsori oleh negara. Kalau Amerika itu pure swasta. Misalnya riset pun yang menemukan touchscreen ya, swasta itu ya. Itu triliunan itu biaya risetnya itu. Tapi itu disponsori oleh negara. Ya, mula-mula pemerintah memerintahkan BUMN memproduksi, kemudian di dalam BUMN itu ada development-nya. Misalnya pabrik mobil Cina, BUMN banyak ya. Tetapi yang swasta sekarang ada ribuan produk di Cina, yang swasta juga mulai besar. Ada konglomerat seperti Jack Ma ya, yang mendirikan Alibaba. Namun demikian, yang membedakan kemajuan China dan Amerika itu pertama banyaknya BUMN,
Yang kedua, peranan Partai Komunis yang merupakan partai tunggal ya, menunjuk kepala BUMN, kemudian mengatur-atur ya, mengatur harga, mengatur ini, politiknya itu masih politik komunis, sehingga tidak sepenuhnya itu kemajuan yang berbasis kewirausahaan swasta. Sangat berbeda dengan Amerika. Nah, itulah yang membedakan kemajuan sebuah kewirausahaan ya, di berbagai negara. Itulah saya kira yang saya sampaikan pada saat ini, bagaimana kemajuan sebuah bangsa dan peran kewirausahaan baik di dalam riset pengembangan, menciptakan barang-barang produksi yang lebih maju, lebih tinggi, atau yang lebih banyak ya untuk yang namanya pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah perannya di dalam menyerap lapangan pekerjaan, memberikan lapangan pekerjaan. Sekian saja Pak Simon, kalau ada pertanyaan saya persilahkan.